kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Opa Oma, dimanapun saat ini berada, senang menjumpai dalam program Sapaan Gembala GKI 5 dengan saya hari ini, Selasa 26 September 2023. Saya akan membawakan seri penutup bulan September tentang perjalanan kehidupan. Tema yang saya pilih hari ini adalah Jalan Serta Yesus. Ya, seperti sebuah judul yang berbunyi demikian ya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Ya, firman Tuhan yang saya ajak untuk kita baca yaitu dari Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita berdoa sebelum membacanya. Terima kasih Tuhan, kami kembali datang kepadamu untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Kami menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami. Mohon urapan Roh Kudus-Mu menolong dan memampukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Inilah Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bapak Ibu, Pak Oma, kisah perjalanan ke Emmaus adalah kisah yang sangat penting, yang mengisahkan tentang peristiwa kebangkitan Yesus setelah mati disalibkan. Peristiwa ini hanya dicatat oleh Injil Lukas sehingga penting untuk kita perhatikan karena di sana kita melihat bagaimana gambaran Yesus yang sudah mati disalibkan itu sungguh-sungguh bangkit dan hadir dalam pergumulan para muridnya. Kalau kita perhatikan di tengah kegalauan murid-muridnya saat itu ada dua orang yang meninggalkan Yerusalem dan berusaha untuk pergi meninggalkan kenangan pedih, pahit, dan juga berbagai pergumulan yang mereka rasakan. Namun kalau kita perhatikan di tengah pergumulan yang mereka percakapkan itu, Yesus yang sudah bangkit itu hadir menyertai perjalanan mereka. Yesus sendiri datang mendekati dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan dalam perjalanan itulah Yesus bercakap-cakap dengan para murid. Namun dalam ayat yang ke-16 terakhir dikatakan, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Dari teks ini saya mengajak untuk kita melihat Bapak Ibu Bapak sekalian bahwa dalam perjalanan kita menapaki kehidupan kita dengan berbagai peristiwa, kejadian yang kita alami yang terkadang membuat kita bisa mengalami keputusasaan, kebimbangan, kebingungan, dan kehilangan arah, bahkan ingin lari dari kehidupan, dari tugas panggilannya. Kita harus melihat, kita harus menyadari dan mengakui bahwa Allah sungguh peduli. Yesus sungguh mengerti, tidak tinggal diam. Kehadirannya dalam perjalanan ke Emmaus, dua murid itu menunjukkan di tengah kegalauan hati mereka, Yesus hadir untuk meneguhkan, menguatkan mereka. Menariknya Bapak Ibu, Mama di sini dituliskan oleh Lukas, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka. Apakah itu? Kalau kita perhatikan dalam teks ini ada banyak tafsiran yang mengatakan yang menghalangi itu karena perasaan ketidakpercayaan mereka bahwa Yesus benar bangkit. Juga hal-hal yang lebih mempengaruhi pikiran mereka yaitu kekecewaan, ketakutan, kebimbangan, kebingungan sehingga mereka tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus yang menyertai langkah perjalanan mereka. Bahkan ketika Yesus dalam percakapan itu membukakan banyak hal tentang apa yang sudah pernah Yesus lakukan, mereka tidak menjadi percaya. Dan kalau kita teruskan pembacaan kita ini tadi, akhirnya Yesus melakukan sebuah tindakan yang membuat mereka akhirnya ingat, membukakan mata batin mereka, bahwa melalui perjamuan yang mereka nikmati bersama Yesus yang hadir menyertai itu, mereka mendapatkan iman kembali, bahwa apa yang mereka alami baru saja adalah anugerah yang luar biasa.
Yesus hadir menyertai mendampingi mereka dalam perjalanan ke Emmaus. Dan saat itu mereka menjadi percaya, dan ketika mereka menyadari itu, Yesus yang memakai tubuh kebangkitan itu akhirnya lenyap. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dalam kisah ini, Bapak, Ibu, Bapak, Oma? Mari kita sungguh mensyukuri atas apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Memang ada banyak hal yang bisa terjadi yang membuat kita takut, khawatir, bingung, bimbang. Tapi biarlah kita terus melihat banyak hal Tuhan bisa nyatakan dalam hidup kita untuk mengingatkan kita akan kasih Tuhan, akan penyertaan Tuhan, akan pertolongan Tuhan yang terus hadir. Mari kita tetap percaya. Secara khusus kita GKI 5 dan juga Gereja Kristen Mainstream lainnya pada tanggal 1 Oktober nanti kita bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus bagi mereka yang sudah layak dan berhak untuk mengikuti. Ini sebuah kesempatan yang baik bagi kita untuk diingatkan kembali lewat perjamuan kudus nanti. Tuhan sudah menyerahkan hidupnya, tubuh dan darahnya diserahkan bagi keampunan dosa-dosa kita dan bagi keselamatan dunia. Biarlah itu meneguhkan iman percaya kita kembali di tengah kebimbangan, raguan, ketakutan kita akan hidup kita yang mungkin penuh dengan masalah karena kesulitan ekonomi, karena kerjaan yang tidak menentu, sumber pendapatan tidak jelas, ataupun juga karena kondisi kesehatan yang tidak baik, yang membuat kita menderita, sengsara, bahkan mungkin sudah lelah menghadapi, menanggung itu semua. Mari kita terus terarah kepada Kristus yang sudah menyerahkan hidupnya dan nyawanya untuk keselamatan dunia. Menjadi bukti bahwa Yesus terus bersama dengan kita. Mari kita terus berjalan bersama Yesus. Percayalah, Yesus terus menyertai kita, bersama dengan kita, baik saat ini maupun sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini kembali kami boleh membaca firman Tuhan, untuk kami melihat kembali akan penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami juga akan merayakan perjamuan kudus Tuhan pada tanggal 1 Oktober mendatang, menjadi kesempatan yang baik buat kami untuk boleh terus merasakan anugerah Tuhan, karya Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi dunia oleh korban Kristus di salib. Tapi jadi menyerguhkan iman percaya kami bahwa Engkau terus menyertai kami. Berkati majelis jemaat, para pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelaksanaan ibadah perjamuan kudus nanti, jadi kesempatan yang baik untuk umat-Mu diberkati, dikuatkan, dan diteguhkan. Berkati juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh dan juga dalam pergumulan kesehatannya, untuk Bapak Sugono Margono dan Ibu Nani Margono, untuk Ibu Nani Pangestu, Oma Maria Bambang, untuk Oma Silvia Intan, Oma Heni Cahya, untuk Pak Sutanto Harto dan Ibu Tiniati, Pak Ridwan, Ibu Sumihar, dan mungkin ada beberapa yang belum bisa kami sebutkan satu persatu nama mereka. Tuhan limpahkan rahmat dan cinta Tuhan. Kami mohonkan juga Tuhan berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di tanggal 25 September. Ada Nathanael Armantio Hutabalian, ada Jason Emmanuel Setianto, dan Rafael Andrew Hutabalian. Juga untuk yang tanggal 26 September ada Anita Tanggara. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, keluarga kami yang berulang tahun ini, untuk mereka terus bersyukur kepada Tuhan, makin setia kepada Tuhan, sehingga mereka hidup dalam cinta kasih bersama orang-orang terkasih di dalam keluarganya, dalam studi belajarnya, dalam karya pekerjaan, dan bersama-sama kami sebagai jemaat Tuhan di GKI 5. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, di mana bulan Oktober nanti akan mulai dilakukan pendaftaran capres dan bakal calon cawapres untuk mengikuti kontestasi politik pemilu presiden 2024. Tuhan berkati agar tetap berjalan dengan rukun, damai, tenang, dan terus menjaga persatuan dan kesatuan. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bersukacita, damai sejahtera terus melingkupi kami. Damai doa ini Tuhan kami mintakan, kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena olehnya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih sukacita, damai sejahtera terus melingkupi hati, jiwa, dan pikiranmu. Karena kasih setia Allah Bapa, karena Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa memberkatimu. Dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Ikut Tuhan Yesus.